uzurnya ada dua. Yang pertama adalah an-naumu. Yang pertama, orang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama adalah tidur. Tidur, ketika seseorang tidur, kemudian dia tidak sholat, maka dia tidak dosa. Artinya kalau lewat waktunya, misalkan saya tidur, biasa jam 11 sampai jam 10 malam, paling sampai jam 10 ya. Ternyata di rumah juga pada capek mungkin, pada habis kerja atau apa. Ternyata bangunnya jam 8 atau jam 9 pagi. Itu kira-kira nggak sholat subuh dosa atau apa? Ya, dosa banget. Padahal itu tidak, Pak, karena tidur. Gak ada yang membangunkan, alarm pun mungkin gak kedengeran. Nah makanya di sini ada uzur orang yang boleh tidak sholat. Artinya uzur ini benar-benar murni, tidak dibuat-buat. Mentang-mentang tidur boleh meninggalkan sholat, dengan tidur terus, nah itu baru salah. Tapi di aktivitas biasa kehidupan manusia sehari-hari, misalkan siang nih, habis ngajar seseorang, zuhur beres, habis makan, tidur. Mungkin biasanya gak nyampe maghrib tidurnya, sebelum asar pun bangun. Ternyata mungkin gak ada tempat bangunin, atau gak ada alarm, atau bahkan alarm bersuara pun gak bangun. Bangun-bangun pas ngajar maghrib, gimana asarnya? Maka tidak dosa. Karena uzurnya tidak meninggalkan sholat adalah tidur. Kan tidur nikmat dari Allah. Cuma kayak tadi, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Memang tidur seperti kalayan biasanya, seperti biasa orang tidur. Tapi kalau sebagai orang muslim biasanya gak mungkin lama tidur. Mungkin paling lama kalau siang 2 jam 3 jam, kalau malam 5 jam. Jangan lebih dari itu ya. Nah, kita kalau jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam atau 5 jam. Nah gitu. Nah bukan boleh meninggalkan sholat. Uzur yang tidak meninggalkan sholat salah satunya adalah tidur. Sakit bagaimana? Sakit tetap sholat. Baik sakit ringan, sakit parah tetap sholat. Mungkin caranya dengan berbaring. Kalau nggak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia berbaring. Bagaimana berbaringnya? Kalau nggak bisa berbaring, maka dia dengan isyarat. Kalau nggak bisa dengan isyarat, nggak ada nyawanya, maka sholat. Kalau nggak ada nyawanya gitu. Nah itu. Yang pertama adalah tidur, uzurnya sholat, tapi jangan pura-pura tidur. Yang kedua adalah wan nisyan atau anisyan, yaitu lupa. Nah ini lupa dan tidur kadang kita suka terjadi, terutama di bulan puasa atau puasa di hari-hari sunnah, di hari-hari biasa saja tumis. Di bulan Ramadan saja kemungkinan mungkin banyak yang kadang lupa, apalagi di hari-hari biasa yang orang lain berpuasa kita puasa sedang bersama. Nah ini kalau lupa sholat maka dia tidak dosa. Misalkan kita lagi main nih asik, kita tetap orangnya senantiasa menjalankan 5 waktu. Mungkin orang lain lepas kali 5 waktu ya, saking enak main. Bukan lupa lagi ya, gak mau sholat. Dan kita yang sering mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sholat, lagi main lupa, maka tidak dosa. Pasti di rumah ingat ya Allah, belum zuhur, belum asar, udah orang sampai maghrib. Tapi keterlaluan kalau lupa deh. Nah itu. Nah kalau lupa boleh uzurnya tidak sholat. Cuma menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat yang kita tidak dilakukan, tidak dilaksanakan karena tidur dan lupa, maka dia wajib diqodho. Diqodhonya kapan? Ketika ingat boleh langsung diqodho, asalkan tidak berbenturan dengan waktu yang telah masuk waktu wajib. Misalnya kita ingatnya maghrib, ya maghrib dulu. Habis maghrib baru sholat qodho asar tadi. Misalkan sebelum maghrib, kalau sebelum maghrib tetap ada waktu asar. Kan waktu sholat itu sholat zuhur ke sholat asar ke sholat maghrib, sebelum azan berkumandang masih boleh sholat. Misalkan zuhur jam 12 pas misalkan, asar jam 3:15, jam 3:10 kita belum sholat, 5 menit lagi cukup tuh, langsung sholat
sholat. Maka itu bukan kodok. Kodok itu ketika lepas dari waktunya, atau kita lupa melupakan beberapa sholat. Dan menurut mazhab jumhur ulama, ketika seseorang sudah balik meninggalkan sholat, wajib dikodok seterusnya. Kita misalkan masih muda SMA, bergaulnya banyak, mainnya hobinya main, lupa antara setahun atau 2 tahun tidak sholat, maka wajib dikodok. Dikodoknya gimana? Dikodoknya setelah sholat lagi. Kalau bisa dihitung dulu supaya tidak was-was. Kalau misalkan saya selama SMA atau selama SMP kelas 2 kelas 3 yang sudah balik, kayaknya 2 tahun dengan sholatnya, maka ditulis dulu tuh berapa ratus ribu rakaat belum sholat, supaya ketika kita sholat dihitung, supaya tidak was-was lagi, Nah itu boleh ujurnya sholat hanya ada 2, yaitu tidur dan lupa. Yang sakit, misalkan ada orang yang sakit di rumah sakit, nggak bisa wudhu sama sekali, boleh nggak sholat tanpa wudhu? Boleh, karena keadaan darurat tadi, uzur tadi, artinya dia hanya sekedar melaksanakan kewajiban, namun sholatnya wajib dikodok lagi. Berbaring cuma bisa bilang Allah, kecuali boleh saudaranya menghurufkan yang wajib doang. Tapi ibadah nggak usah minta bantuan orang lain, masa wudhu bantuan orang lain. Tapi karena sakit, maka boleh di rumah sakit. Nah itu setelah, yang penting mengerjakan sholat agar tidak dosa. Nah setelah sembuh, maka dia wajib mengqadha. Nah itu. Jadi ujungnya sholat hanya ada 2. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Itu tentang ujungnya sholat.